Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan tauladan kehidupan kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Cicantayan yang Bapak banggakan, terlebih dahulu Bapak mengucapkan selamat atas kalian semuanya sekarang sudah menjadi siswa SMP Negeri 1 Cicantayan. Berarti kalian sekarang sudah masuk ke kelas 7. Tentunya ini oleh kalian harus disyukuri. Kenapa? Karena itu adalah kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Bapak memberikan materi tentang pendidikan karakter, terlebih dahulu Bapak akan memperkenalkan diri. Nama Bapak adalah Asep Sukma MPD. Bapak di SMP Negeri 1 Cicantayan ini adalah guru bahasa Inggris, sekaligus juga dengan Pak Aam sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Itu perkenalan singkat dari Bapak. Saya harap kalian semua di rumahnya masing-masing untuk mempersiapkan buku, catatan, alat tulis, karena nanti kalian harus menjawab atau mengisi, kemudian setelah itu hasilnya nanti disimpan oleh kalian. Pada waktu nanti ditentukan oleh panitia pembelajaran tatap muka, hasil dari pertemuan ini dikumpulkan sebagai salah satu persyaratan sahnya kalian menjadi siswa di kelas 7 SMP Negeri 1 Cicantayan. Bapak tidak akan memberikan materi secara panjang lebar, tapi Bapak ingin mendongeng. Ya. Dari dongeng Bapak ini nanti kalian tentukan apa yang terkandung karakter dari pemeran di dongeng yang akan Bapak sampaikan. Kalian bisa menentukan, misalnya di dongeng tersebut ada sikap jujur, mungkin juga ada disiplin, sungguh-sungguh, kemudian juga percaya diri. Terserah kalian. Yang jelas, manakala kalian ingin menjawab apa nilai karakter yang terkandung di dalam dongeng yang akan Bapak sampaikan ini, maka kalian tentunya harus memperhatikan, mendengarkan, bahkan sediakan catatan di rumahnya masing-masing.
Oke, tapi sebelumnya untuk menyemangati acara MPLS ini, terlebih dahulu kalian harus tahu bahwa SMP Negeri 1 Cicantayan ini punya yel-yel, yang biasanya yel-yel ini dikumandangkan di ruangan kelas, bahkan di lapangan, ya, untuk membuat semangat ketika kegiatan MPLS. Tapi walaupun pada masa pandemi COVID-19 ini kalian MPLS-nya tidak rame-rame di lapangan, tidak rame-rame di dalam ruangan kelas, tapi yel-yel ini tetap kalian harus tahu, ya. Yel-yelnya adalah ketika Bapak mengucapkan Necan. Apa itu Necan? Negeri Cantayan. Ketika Bapak mengucapkan Necan, maka kalian harus punya sikap seperti ini, ya. Bapak menyebutkan Necan, maka kalian harus mengangkat tangan, harus lebih baik, ya, jempolnya 2. Jadi yuk sama-sama Necan, harus lebih baik, harus lebih baik. Nah, maknanya apa itu? Maknanya bahwa kalian masuk ke SMP Negeri 1 Cicantayan ini harus menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa kita harus menjadi manusia yang harus lebih baik? Karena kita harus menjadi manusia yang beruntung. Kita tentu tidak mau menjadi orang yang rugi. Oleh Allah diingatkan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri, demi waktu asar, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Siapa manusia? Kita. Bapak, kalian semua adalah sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai hamba, ya. Allah memberikan peringatan kepada kita bahwa kita ini manusia ini rugi, kecuali ya. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali bagi orang-orang yang beriman, wa amilus sholihat, dan yang berbuat, beramal kebaikan, kebajikan. Jadi kalau kita sebagai manusia tidak mau rugi, maka kita harus punya iman. Bapak tahu kalian semua yang masuk ke SMP 1 Cicantayan ini mayoritas bahkan semuanya beragama Islam. Berarti kita hidup ini harus berpedoman kepada Al-Quran. Ya, coba aja kalian buka di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah itu jelas. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu. Inilah kitab Al-Quran. Ya, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Jadi Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita sebagai manusia. Supaya apa? Supaya kita hidup ini tidak rugi. Bagaimana supaya hidup ini kita tidak rugi? Yaitu harus beriman dan beramal soleh. Beramal, berbuat kebaikan. Nah, sekarang kalian sudah lulus nih SD. Sekarang melanjutkan ke SMP. Ya, berarti hidup kalian harus lebih baik. Makanya Nechan itu punya yel-yel harus lebih baik. Kalian harus punya cita-cita. Harus punya mimpi hidup ini ke depan. Ya. Mimpinya silahkan. Jangan rendah-rendah, mimpi yang tinggi, bercita-cita yang tinggi. Kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, kemudian dengan sungguh-sungguh berusaha, maka Allah akan mengabulkan. Manakala kita berusaha dibarengi dengan berdoa. Kenapa? Karena tugas manusia hanya untuk berusaha dan berdoa. Hasilnya kita tawakal kepada Allah. Nanti Bapak punya dongeng, ya. Oleh kalian dengarkan yang baik. Apa nilai karakter yang terkandung di dalam dongeng itu? Ya, seperti itu. Jadi kalian harus memperhatikan dengan baik cerita atau dongeng yang akan Bapak sampaikan, karena nanti di ujung kalian harus bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak. Ya, ceritanya begini, ya, dongengnya begini. Judul dongeng atau cerita ini adalah di rahasia di alam hutan belantara. Di judulnya Rahasia di Hutan Belantara. Dikisahkan di hutan belantara ini ada satu keluarga yang miskin secara ekonomi. Dia hidupnya hanya mengandalkan apa yang ada di hutan. Dikisahkan ada seorang bapak yang bernama Kakek Bima, neneknya atau istrinya bernama Maasih. Jadi Kakek Bima sama Maasih ini punya 2 orang anak kembar. Jadi anaknya 2, tapi lahirnya bersamaan, kembar, laki-laki dua-duanya. Karena keterbatasan ekonomi, si Kakek Bima ini untuk menghidupi keluarganya, dia melihat apa yang ada di hutan, menanam padi, kemudian dipanen, ya untuk menghidupi keluarga Kakek Bima ini. Ya, suatu malam Kakek Bima ini merenung, melamun di depan gubuknya sambil menerawang bulan dan bintang yang ada di langit yang gemerlap. Si kakek bertanya kepada dirinya, "Saya tidak mau
kedua anak saya hidup seperti saya. Oleh karena itu, ya Allah, berikanlah saya petunjuk. Harus seperti apa saya lakukan untuk masa depan kedua anak saya. Paginya, si kakek Bima ini menemui istrinya yang bernama Ma Asih. Ma, ya kek, kesini sebentar. Ada apa kek? Tadi malam saya merenung, saya melihat bintang, saya melihat bulan. Timbul pertanyaan, apakah kedua anak kita harus hidup seperti kita? Jauh dari orang, karena memang kita malu untuk hidup normal seperti keluarga yang lain. Karena kita hidup ini adalah sangat miskin. Terus mau apa kek? Kakek mau turun gunung, mau melihat kehidupan di desa terdekat gunung ini. Sama siapa? Ya, sama anak kita. Tapi nenek harus tinggal di sini. Biar kakek sama kedua anak kita saja. Oh iya, nggak apa-apa. Akhirnya direncanakanlah si kakek ini membawa kedua anaknya untuk turun gunung, melihat kehidupan di kampung yang terdekat. Akhirnya singkat waktu dia nyampe di suatu desa. Desa terdekat dari gunung di mana si kakek itu diam. Kedua anak kembarnya sangat gembira manakala melihat kehidupan yang ramai. Karena ketika menapaki desa itu, di situ melihat anak-anak yang seusianya memakai baju yang seragam. Pak, itu siapa? Oh, itu anak-anak penduduk warga desa ini. Kok bajunya bagus-bagus ya? Sama lagi. Iya, mereka itu sedang berangkat ke sekolah. Mau dong, pingin sekolah dong seperti mereka. Si kakek tersebut alangkah gembiranya. Ternyata kedua anaknya itu punya keinginan untuk sekolah. Ya, akhirnya si kakek itu bercerita, bagus, kalau kamu pingin sekolah, pingin belajar, nanti di sekolah itu kamu akan belajar banyak sekali. Akhirnya singkat cerita, si kakek dan nenek dengan kedua anaknya ini turun dari rumahnya yang ada di gunung dan pindah ke desa sekitar yang terdekat di gunung tersebut. Kemudian si kakek tersebut suatu waktu dia mendaftarkan anaknya ke sekolah SD. Nah, kedua anak kembar ini akhirnya menjadi siswa di sebuah sekolah SD yang ada di desa dekat gunung tempat si kakek dan nenek sebelumnya tinggal. Alangkah gembiranya, di pagi hari si anak kembar tersebut masuk menjadi siswa, kemudian belajar
bertemu dengan guru, ya sama seperti kalian. Kalian juga nanti masuk ke sekolah SMP Negeri 1 Cicantayan, punya teman satu kelas kurang lebih 30 orang, ya. Tapi ada sesuatu selama si anak kembar sekolah tersebut. Karena sebelum-sebelumnya si anak tersebut tidak pernah bergaul, tidak tahu kehidupan yang layak, banyak bertemu dengan orang. Ketika menjadi siswa di sekolah, si anak tersebut merasa minder. Ya, sehingga ketika guru memberikan materi pelajaran, kemudian ada ulangannya, nilainya selalu jelek. Kemudian si anak tersebut bilang ke orang tuanya, "Saya mau berhenti aja sekolahnya." "Kenapa? Kan dulu kamu yang ingin sekolah." "Nggak bisa, pelajarannya susah, pelajarannya sulit. Kalau ulangan nilainya selalu jelek." Si kakek tersebut memberikan nasihat, "Apabila kamu belajar sungguh-sungguh dan percaya diri, maka lambat laun kamu akan bisa mengikuti pelajaran." Si anak tersebut berpikir, akhirnya ada lagi semangat untuk belajar, pergi lagi bareng ke sekolah. Dia teringat akan nasihat orang tuanya, "Apabila kamu sungguh-sungguh dan percaya diri, maka kamu akan bisa mengikuti pelajaran yang di sekolah." Selalu teringat nasihat tersebut. Akhirnya dia bisa mengikuti pelajaran, dan ketika ulangan, alhamdulillah, dengan sungguh-sungguh, dengan percaya diri, kedua anak kembar tersebut bisa meraih nilai yang memuaskan ketika ulangan atau tes oleh guru pelajaran di sekolah tersebut. Nah, itulah dongeng atau kisah yang Bapak sampaikan, ya. Dari cerita tadi, dari sejak awal sampai terakhir, maka tugas kalian adalah satu, yang nanti harus dikumpulkan di kertas lembar, tulis nama lengkap, kemudian tulis nama panggilan. Contohnya Bapak namanya Asep Sukma, suka dipanggil sama teman-teman Bapak di sekolah atau sama siswa Bapak Pak Asep, berarti panggilannya Asep. Setelah itu, setelah nulis nama lengkap, nama panggilan, tulis oleh kalian apa kelebihan kalian. Karena setiap orang ini punya kelebihan, punya keunggulan. Kemudian juga tulis juga. Jadi nulis kelebihannya jangan satu, minimal 3. Contoh misalnya, kelebihannya adalah 1, pandai main gitar. 2, suka olahraga futsal. Apa aja, ya. Atau pandai berpidato. Nah, itu kelebihan yang kalian miliki.
Ya. Kemudian nomor berikutnya kelemahan. Karena setiap orang itu punya kelemahan. Ya. Contoh misalnya kelemahannya ya malas belajar. Ya. Jadi waktunya hanya dipakai untuk main game saja. Nggak pernah mau belajar, itu kelemahan. Nah, setelah itu ya, setelah menulis apa kelebihan kalian, apa kelemahan kalian, kemudian nomor berikutnya tulis oleh kalian minimal 3 ya. Judulnya inilah daftar impian hidup saya. Ya, oleh kalian ditulis tuh daftar impian hidup ya, minimal 3 ya. Yuk lebih bagus di atas 10 ya. Jadi Anda 11, 12, nomor 1 misalnya ingin menjadi pilot ya, ingin menjadi pengusaha bidang kuliner, makanan kuliner itu, ingin menjadi pemain sepak bola nasional. Tuliskan daftar impian hidup kalian ya. Jadi setelah itu baru menjawab pertanyaan dari kisah 2 anak kembar tadi ya. Oleh kalian tulis karakter apa yang terkandung dalam cerita tadi ya. Oleh kalian tulis misalnya nomor 1 apa ya, seperti itu. Nomor 2 apa ya. Itu saja tugas yang harus kalian kerjakan selama MPLS dari materi pendidikan karakter ini. Materi dari Bapak cukupkan sekian. Kalau ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.